Nah, kalau basal sel karsinoma itu bedanya kalau saya tidak salah nah dengan yang SCC tadi itu sama ji dia pakai sarang-sarang, tapi ini sudah kayak sarang sel ganas, sarang sel ganas basal. Iya enggak? Siapa yang ingat? Kayaknya ganti saya katanya dengan basal dari squamous ke basal. Atau saya salah ingat? Kalau di catatan itu yang bilang dokter, sarang-sarang sel basal karsinoma. Sarang-sarang sel basal karsinoma. Oh iya, di ini sel karsinoma, sorry, astagfirullah. Oh, tadi di atas apa judulnya kah? Squamous cell carcinoma. Iya, sarang-sarang sel basal karsinoma. Terus apa lagi nasinggung? Udah ada juga ya deh. Sel basal tersusun palisadin. Tapi sel tersusun palisadin. Pokoknya palisadin aja dokter. Iya. Oh, ada dicatat ini. Astagfirullah. Iya, iya, iya. Di yang kucatat itu sarang-sarang pulau sel basal karsinoma di mana tepi sel berbentuk palisading. Itu juga yang penting deh, karena itu juga tulis. Iya. Gak bisa ditambah tulisan di situ, biar mudah, yang penting kalian dengar. Terus selanjutnya ada ini sama Ji. Sama Ji. Ini Santoma. Santoma ini yang Cina-Cina Ji, ku ingat tadi. Iya, mulai tidak mencatat di sini. Pokoknya Santoma itu Cina-Cina. Tidak ada gambarnya memang Santoma di. Iya, tidak ada oh, ada gambarnya Santoma. Tapi tidak di sini. Nanti aku kasih lihat kok gambarnya ini Santoma di. Pokoknya memang dia isinya lipit-lipit tuh. Dan biasanya ada di oh, nah, Santoma itu biasanya ada di ini. Nah bilang orang di samping-samping mata, bukan samping samping perifer, tapi yang kayak di mengarah ke apa namanya ini, yang di jidat mengarah ke situ lah. Ya di situ biasa muncul. Merupakan histiosit bervakuola berisi serum lipid itu tadi toh. Nah ini toh. Terus ada hemangioma. Nah hemangioma ini ada dua. Ini gambarnya. Nah ini ada hemangioma dua. Ada yang cavernosus ini, sama ada yang mikro apa ini, venular. Pokoknya ini yang kayak kapiler nih bilang dokter, kapiler arteri, kapiler vena, selain kapiler sama satu dia. Ada. Nah itu. Nah ini pokoknya bedanya itu di sini saja nah. Kalau yang kayak begini-begini kayak ada beku-bekuannya beda, itu namanya hemangioma cavernous. Kalau yang tidak ada yang kayak begini-begini kayak yang kayak garis-garis gitu. Nah ini katanya mikrovenular hemangioma. Sama gini di bawah tuh. Nah ini yang masih cavernous ini. Ini cavernous. Nah ini granuloma pyogenicum, tapi tidak ada beda histologisnya nih. Terus ini yang anak tadi, ya, ini juga yang kapiler tadi, hemangioma kapiler. Pokoknya itu bedanya tadi, itu yang ku anu, ku tangkap penting. Ini yang cavernous, ini yang microvenular, yang kapiler. Terus ada storiform collagenoma. Dia mau ke penjelasannya dokter sini karena tanda ku dengar kisah sama sekali sini. Nah ini Santoma, gambarannya Santoma itu tipit-tipit. Rongga mata ya, di apa di kulit
sekitar mata ya. Oke. Sekarang hemangioma. Hemangioma itu tumor vaskuler. Ini pembuluh darah melebar besar sekali. Ini jaringan dermis penuh dengan rongga-rongga. Lihat ini rongga pembuluh darah besar, ini rongganya yang sedang, ada yang kecil, ada yang sedang. Yang jelas ini rongga-rongga pembuluh darah, ya. Rongga-rongga pembuluh darah, kalau di mikroskop ini kelihatan ini ada endotel. Ada pelapis endotel ya. Dan ini berisi bekuan darah. Ya. Ya, ini ya. Ini hemangioma karena banyak bekuan darahnya. Hemangioma cavernosum, ya. Hemangioma cavernosum. Ini juga masih hemangioma ini. Ya. Hemangioma gabungan kapiler pembuluh darah arteri dan ada juga pembuluh vena ya. Vena. Jadi yang membentuk tumor itu bukan cuman pembuluh darah arteri, pembuluh vena juga bisa menjadi tumor ya. Jadi ini gabungan. Ya, ini hemangioma lagi. Coba lihat di lidahnya itu, ada merah ya. Ya. Ini tadi kan rongganya ada yang besar-besar, rongga pembuluh darah. Kalau ini rongganya lebih kecil-kecil. Lebih kecil-kecil, jadi dia hemangioma kapiler. Ya. Ya, biasanya hemangioma kapiler banyak pada anak-anak kecil atau disebut juga hemangioma kapiler juvenile. Juvenile ya. Ini. Ini di lidah. Ini lidah hemangioma kapiler. Nah, ini yang sama tadi yang pertama itu yang hemangioma cavernosum ya. Nah, ini kolagenoma ya yang bentuk kolagen sudah padat. Ini yang lebih tipis ya. Jaringan ikatnya fibros atau fibroma. Ya. Spindle-spindle. Jadi bedakan ya fibroma, kolagenoma, hemangioma cavernosum ini ya, yang banyak bekuan darahnya cavernosum. Kalau ini yang pyogenik hanya makronya saja, tapi kalau di mikro ini banyak sekali radangnya. Tapi tidak ada ya, tidak ada gambaran mikroskopiknya. Ini hemangioma kapiler ya. Kapiler kecil-kecil ya. Hemangioma kapiler juvenile kalau kamu mau kasih lengkap ya. Ini kalau ini cavernosum yang di sini. Kalau yang ditunjuk nanti ini lebih cavernosum ya, lebih banyak bekuan darahnya ya. Iya. Ini combine pembuluh darah arteri dan vena, mikrovenular hemangioma ya. Ya ini ingat santoma ini. Ya, tumor jaringan dari sel minyak yang di daerah wajah, terutama sekitar mata ya. Ya, bagaimana? Kenapa bisa lowbat? Ya ampun, tidak tercat. Nah, kayak gitu lah. Tidak ada ikut dia menjelaskan ini yang tebal ini nanti. Lobit. Ya Allah. Kembalikan dokter cari. Nah, ini pokoknya ini yang bawa tidak dijelaskan guys. Gitulah. Niatnya tadi mana jelaskan dokter. Cuman ya begitu. Ya masih ada 25 slide ternyata. Gila. Nah itu. Cek deh. Terjawab semua Mika. Ini. Nah ini yang tadi itu. Coba sambil kita review. Nah ini kan tadi. Nah ini yang dipanen. Ini kan pada verruca vulgaris. Kalau di genitalnya namanya
Condyloma acuminatum. Kak, penampakannya sama kok secara histologis. Ada kolelosistosis, ada clear cell, dan ada papil, penebalan papil-papil, entah apa namanya. Nah, tadi dokter juga singgung-singgung itu terjadi hiperplasia, akantosis, meskipun sama gejalanya. Terus diagnosisnya ya cerca vulgaris. Untuk di sini kolelosistosis, kurang kutangkap yang disebut tadi karena di sini kolelosistosis, di sini yang clear cell, di sini yang papil-papil itu. Papil apa? Saya lupa papil apa namanya. Ada yang ingat supaya cepat. Isis lepas ya menyebabkan isi verruca ada itu dia atau garis ada verruca vulgaris ya. Jadi selnya ini sudah diinvasi dan ada kabal Iya, papilomatosis. Terus tadi kan ini kan langsung molluscum contagiosum. Nah, sebelumnya ini ada tadi tuh yang Condyloma acuminatum. Sama jadi ya, bedanya hanya beda di tempat. Condyloma acuminatum itu lebih genital. Nah, ini nomor 12 angka yang ditunjuk. Ini kan banyak nih yang buat berat. Nah, itu sitoplasmanya eosinophil. Itu sitoplasmanya sebenarnya kasmer atau sitoplasma eosinophilic inclusion body. Oh, Condyloma acantholysis. Oh, sorry guys. Oh iya, wait. Kalau menurutku toh dokter itu salah sebut G saja. Oh iya. Karena dari gambarannya masih kayak akantosis. Itu sebenarnya bingung juga tadi bilang kenapa ini akantolis. Dia bilang dokter padahal gambarnya akantosis. Tunggu. Kayak ada ku ingat. Bentar aku cek gitu loh. Di catatan materi kok. Aku mau ingat sesuatu guys. Bentar. Right. P atau di Condyloma acuminatum. Iya weh. Di kelamin sama dan pokoknya sama dan cerca vulgaris. Nanti baru di herpes baru yang akan tolisis. Iya itu kalau yang di catatan materi kok. Jadi apa? Akantosis atau akantolisis? Kondiloma. Oh iya di materi dokter bilang akan tolisis. Astagfirullah. Apa Iya yang tadi. dimaksudkan? Nah, maksudnya materi yang PA, weh. Bukan materi, bukan paraan Oh. Oh. praktikum. Tapi kalau di PPT, di bawahnya apa bilang? Biasa kan di bawahnya itu. Bentar. Kenapa ini? Ada. The lesion shows hyperkeratosis, polypoid configuration, and slight papillomatosis. Nggak ada, weh. Jadi bagaimana? Anggaplah begitu. Terus, nah ini yang molluscum contagiosum toh. Apa yang ditunjuk itu ini sitoplasma ya eosinophilic inclusion body. Nah, soalnya ini kalau diperbesar di gambar ini itu inclusion. Motong dulu. Sorry sekali. Di Oi, jurnal toh yang terus yang putus-putus ini kah? di jurnal
kondiloma itu akantosis. Berarti sama toh persis dengan verruca. Halo? Sama Ji. Oke, oke. Terus, santai. Salah itu normal, guys. Terus, harapan yang ditunjuk ini sitoplasma eosinophilic inclusion body. Inclusion body itu kalau digambar tuh kayak gini. Jadi ini lingkaran luarnya, ini lingkaran dalamnya. Intinya nanti tergeser di samping-samping sini. Sisanya sitoplasma semua. Nah, kayak gitulah. Terus ini akantosis hiperplasia. Nah, ini molluscum contagiosum. Terus nomor 13. Ini dia kan, kalau lihat ini berarti papil-papil atau berarti papil pada papiloma pada kulit. Harapan yang ditunjuk ini epitel kulit berbentuk papil. Ini kan papil, tapi ini kan di kulit juga jadi sulit ya, epitel kulit berbentuk papil. Mengalami proses epidermis mengalami pertumbuhan papiliserum. Ini yang bilang dokter. Jadi ingat saja papiliserum. Diagnosis papiloma kulit. Tadi ada dua ini modelnya. Kalau yang ini di epidermis kulit. Yang satu itu bentuknya, pokoknya kalau kamu masih ingat histologinya, mukosa usus, mukosa lambung, persis lah. Saya malah enggak lihat ke lainnya di mana. Terus ini yang kepalanya orang. Ini SCC, squamous cell carcinoma. Harapan yang ditunjuk itu sarang sel ganas squamous berlapis atipik ke sel ganas squamous carcinoma. Nah, di sini ada intercellular bridge mengalami proses. Nah, ini tak ingat nih saja apa ciri khasnya tumor. Yang dibilang detektifnya itu hiperplasia sel, hiperkromatin nuklei, prominent aktivitas mitotik. Gitu-gitulah. Terus diagnosanya ingat bukan saja squamous cell carcinoma. Jadi kalau kayak diagnosa atau menghafal gambar mau saja lah. Terus nomor 15. Oh, ini yang tidak kuano. Apa ini, weh? 15 ternyata terskip, guys. Bukan yang basal itu. Dulu. Oh iya, saya basal. Astagfirullah. Sorry, guys. Nah, kalau yang ini kan tadi ciri khasnya itu apa? Sarang sel ganas basal karsinoma dengan tepi palissading. Cocok, Mika? Iya begitu. Terus ini prosesnya tadi tuh yang di situ kan sama Jita dan yang di atas tadi. Iya enggak? Ada tadi deh. Ada.
tahu aku siap proses bingung. Ada tadi prosesnya tuh, aku baca di sini. Wait. Nah, ini dia. Ini mereka smallness of a typical basaloid cell proliferate in a myxoid stroma. Gimana jadi dari tadi lihat suaranya? Cik, hai tiga semua ini guys. Kasih terus mede lagi kayak tadi, kayaknya begitu mede. Yang namanya tumor beda di tempat gini. Anggaplah. Terus ini. Yang kedua ini yang ketiga tadi tuh ada yang ulceratif, ada bulosa, ini kayaknya yang ulceratif deh. Nah, yang ditunjuk ini limfosit. Sebenarnya ada neutrofil, cuman kebanyakan limfosit jadi itu limfosit saja. Nah, kalau yang namanya limfosit pasti itu proses peradangan lah. Terus, bentar. Nah, ini tadi yang tinanya versicolor toh, yang jamur. Nah, ini spora. Nah, dokter tidak sebut-sebut tuh ya prosesnya, jadi kita anggap saja terjadi peradangan dan pertumbuhan spora jamur. Karena ada yang lagi oksilen kayaknya. Terus ini tadi yang herpes simplex. Nah, ini ada ground glass multinucleated. Jadi dia eosinophilic inclusion body ground glass multinucleated. Nah, karena ini tadi ini mulai kayak terpisah-pisah nih. Ini kan sebenarnya epidermis ini. Nah, lihat ke epidermis ini kayak sudah antara terpisah-pisah. Nah, kalau kayak begini nih akantholisis namanya. Jadi dia mengalami proses akantholisis. Diagnosa herpes simplex. Terus ini ada kista epidermoid. Jadi ada di sini dinding kista di bawah, di atas juga dinding kista. Cuman karena tidak terlihat oleh mikroskop. Gitu. Bukan tidak terlihat, terpotong ki. Harapan yang ditunjuk adalah dinding kista dilapisi epidermis. Kalau lengkapnya apa ya? Dinding kista dilapisi epidermis. Kista epidermoid. Nah, ini tadi peradangan dan proliferasi epitel ada tadi kulihat dia di slide-nya. Terus yang bawah ini yang terakhir. Nah, kita anggap saja ini bula atau blister. Nah, dia mengalami proses bula blister terbentuk karena nekrosis di epidermis dan blister di subepidermal. Kayaknya begitu mudah. Diagnosis 10. Sorry nah guys, minim sekali pengetahuanku yang beginian. Karena memang tidak paham kak. Kalau yang ini bisa jadi tanya-tanya deh. Ada pertanyaan guys? Percuma Jiko ya bertanya karena tidak tahu jawabannya. Tapi bertanya mau siapa tahu aku tahu. Ada.